Teman-teman se-Indonesia, pagi ini saya ingin berbicara tentang seorang dosen dari IPB Bogor, Institut Pertanian Bogor lah gitu. Lengkapnya Dr. Melani gitu. Yang baru-baru ini viral mengenai masalah ijazah juga. Ini sambungan dari pernyataan saya yang kemarin. Jadi kayaknya buntut atau aksi dari Roy Suryo ini memakan korban juga gitu. Memakan korban dalam arti memakan korban orang yang goblok juga gitu. Walaupun statusnya mungkin startanya itu berbeda dari kita, pendidikan yang berbeda dari kita. Doktor loh. Jadi jangan heran, Dr. Melani, dosen IPB. Jadi berbicara tentang keabsahan ijazahnya wakil presiden kita ya, Bapak Gibran. Jadi di sini dia sangat terperinci menjelaskan perihal status maupun pendidikannya itu, jenjang pendidikan dan nilai dari ijazahnya itu yang dikeluarkan oleh sebuah institusi yang resmi di luar negeri, institusi pendidikan gitu. Kemudian dia mengungkap itu dalam bahasa dia, bukan bahasa kita gitu. Mengatakan bahwa ijazahnya Bapak Gibran ini setara dengan SD gitu. Saya pikir ini terlalu anarkis dan tidak berdasar gitu. Sebagai seorang doktor, seharusnya pendidikan dan pengamatannya itu sebanding dengan apa yang ada di pikirannya gitu. Maksudnya kewarasan dia untuk menilai jenjang-jenjang pendidikan itu. Kan dia itu kuliah juga di luar negeri, ya seharusnya tahu gitu. Tapi kemudian ada kebencian, mungkin ada ketidaksukaan, kemudian di dalamnya dibumbui dengan rasa cemburu tentang Gibran. Cemburu dalam arti begini, cemburu karena mungkin ya Gibran masih muda sudah wakil presiden gitu. Itu kan amatan kita. Jadi Dr. Melani ini seorang doktor atau seorang dosen yang boleh saya cap di sini ya, artinya doktor yang goblok, doktor yang berpendidikan tapi tolol gitu. Yang artinya tidak mempunyai naluri sebagai seorang wanita yang biasanya itu menjelimat gitu penelitiannya itu. Basic dasar-dasarnya untuk meneliti itu sebuah ijazah itu sah atau tidak, sebuah ijazah itu layak atau tidak, itu sebenarnya seorang dokter itu kan untuk mencapai level dokter, pengertian dokter itu kan ada penelitian gitu. Dan itu bukan penelitian abal-abal. Kalau kemudian terjadi hari ini dia mengatakan bahwa ijazahnya Gibran itu setara dengan ijazah SD, betapa tolol seorang dokter yang berbicara dengan hal demikian. Patut dipertanyakan, dokternya Melani ini dokter dari mana gitu? Apa dari tempat sampah atau dari got? Nah, gitu. Jadi saya menyangga pernyataan seorang dokter, seorang dosen dari institusi universitas ternama lah, yang tidak punya dasar-dasar alibi yang jelas, kemudian mengungkapkan itu kepada masyarakat melalui media gitu. Alasannya apa? Gitu. Tentu di sini alasannya karena faktor tadi gitu. Roy Suryo mendapatkan bantuan dari seorang dokter IPB yang dilandasi oleh semangat kebencian, semangat ketidaksukaan terhadap Gibran gitu, wakil presiden kita. Jadi doktornya ini dipertanyakan masyarakat gitu. Ya, sekali lagi saya mau katakan, doktornya ini dipertanyakan masyarakat. Apakah doktornya ini diambil dari tempat sampah atau dokternya ini diambil dari got gitu, got yang kotor, yang kumuh, yang bau busuk gitu, bau bangke. Itu aja. Jadi maaf, Dr. Melani, saya menilai Anda sebagai dokter yang lahir dari tempat sampah, dokter yang tidak bermutu dan tidak bernilai gitu. Seharusnya Anda sebagai seorang akademisi itu menyingkapi hal ini dengan bijak gitu. Anda kan akademisi gitu, seorang dosen gitu. Bicara Anda itu menjadi rujukan gitu. Kalau Anda mempergunakan
bicara atau suara Anda ini untuk menjustifikasi seseorang, Anda salah besar gitu. Anda bukan akademisi. Karena akademisi itu kan basicnya jelas, pendidikannya jelas, keilmuannya itu jelas gitu. Bukan asal tok-tok gitu ya. Jadi bicara itu harus diperhitungkan dampaknya, impactnya gitu ke masyarakat gitu. Jangan Anda nimbrung di dalam kelompok yang tidak jelas ini. Kelompok Roy Suryo ini kan sudah jelas tidak jelas gitu, KJ, kurang jelas gitu. Arahnya itu nggak tahu kemana gitu. Roy Suryo, Dokter Tifa, terus ada pengacara Tompel di situ. Ada orang-orang yang brengsek di situ, orang-orang yang bangsat di situ, yang pikirannya hanya serta-merta bagaimana membuat Indonesia ini menjadi negara yang tidak aman gitu, menjadi negara chaos lah kalau keinginan mereka secara garis besar, kalau saya mau katakan. Karena itulah saya memahami pernyataan dari seorang dosen ini yang pernyataan sampah juga gitu. Padahal pendidikannya, dosen itu kan bukan sesuatu yang gampang-gampangan gitu, apalagi mencapai tingkat pendidikan seorang doktor gitu, seorang peneliti itu meneliti sesuatu, kemudian menghasilkan sesuatu. Penelitian itu kan saya sudah jelaskan kemarin gitu. Penelitian itu finalnya itu baru diumumkan, itu aturan jelas itu, ada aturannya, bukan dicomot satu-satu kemudian diungkapkan gitu, kayak Dokter Siva aja gitu. Derajat Anda Dokter Melani ya, doktor tapi pikirannya pikiran mahasiswa biasa ya, sama kayak dokter Tifa ya. Dokter Tifa dia memahami anatomi, memahami penelitian, tapi dia tidak paham arti dari peneliti itu gitu. Meneliti sesuatu itu kan final dulu baru diungkapkan. Itu basicnya, selalu saya katakan itu. Tidak sembarangan. Orang-orang yang ada di luar negeri, para penemu di luar negeri, contoh Thomas Alva Edison meneliti lampu, bolam lampu itu beratus-ratus kali, finalnya baru diumumkan gitu loh. Bukan dicomot satu-satu kemudian diungkapkan ke publik seolah-olah mewakilkan bahwa ini tidak benar. Bullshit gitu. Mungkin Dokter Melani ini seorang dosen yang kemudian ya saya tidak tahu ya, institusi universitas ini yang mencomot dia menjadi seorang dokter gitu. Saya tidak tahu backgroundnya dokter diambil di mana gitu, penelitiannya apa gitu. Kalau kemudian dia berbicara sekarang menjadi tolak ukur gitu. Menyepelekan, mensederhanakan ijazah yang sebenarnya startanya itu sudah jelas gitu. Kan di luar negeri pemahaman tentang ijazah itu berbeda dengan pemahaman Indonesia gitu. Indonesia kalau bicara ijazah bicara nilai gitu. Oke? Tapi kalau di luar negeri bicara ijazah itu skill. Ijazah itu hanya selembar kertas gitu. Pembuktian aja secara administrasi. Tapi yang ada itu di sini skillnya itu. Makanya orang luar negeri itu kebanyakan punya skill. Reputasinya bukan nilai tapi skill, kemampuan dia untuk mengerjakan sesuatu itu dengan baik dan benar. Beda dengan Dokter Melani ini, nggak punya skill, nggak punya kemampuan, tapi bicara tentang nilai pendidikan itu yang disamaratakan dengan seperti ijazah anak SD. Tolol tadi. Kedunguan yang diciptakannya sendiri itu. Makanya wajar Dokter Dungu Melani, dosen IPB, jelas itu Dokter Dungu ya. Bukan saya menjustifikasi Dokter Melani ini dari universitas ini gitu, tapi bagaimana kita menyingkapi bahasa dia. Jadi ada penyesuaian, penyelarasan gitu sesuai dengan omongan dia. Apa yang dia omongan dia itu cocok gitu dengan kredibilitas yang ada dalam diri dia, di luar dari institusi yang mungkin dia ada di dalam situ. IPB ya sebuah universitas yang besar gitu, tapi kemudian ada orang-orang seperti ini ya, itu yang perlu dipertanyakan. Jadi Dokter Melani, Anda itu goblok, dungu, dan stupid idiot. Oke?